Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar praktek pemeriksaan neurologis atau pemeriksaan sistem persarafan. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan dalam pemeriksaan fisik pernafasan. Yang pertama yaitu tingkat kesadaran, kemudian pemeriksaan rangsang meningial, kemudian pemeriksaan nervus 1 dan 12, pemeriksaan sensoris dan motorik. Untuk yang pertama, kita akan lakukan pemeriksaan tingkat kesadaran. Jadi tingkat kesadaran itu dibagi menjadi dua, yaitu tingkat kesadaran secara kualitatif dan tingkat kesadaran secara kuantitatif. Jadi tingkat kesadaran secara kualitatif itu yaitu ada sadar penuh, itu compos mentis, kemudian somnolen atau letargi, kemudian sopor atau stupor, kemudian koma ringan, kemudian koma. Ada 5 tingkatan tingkat kesadaran secara kualitatif atau secara kualitas dilihat dari kesadaran pasien. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kesadaran secara kuantitatif, yaitu secara angka atau nilai, yaitu dinilai dari GCS atau Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale itu yang diperiksa adalah respon terhadap bicara, membuka mata, respon membuka mata, kemudian kedua respon bicara atau respon verbal, kemudian ketiga respon motorik atau gerak. Sering dituliskan yaitu E, M, dan V. E itu tadi membuka mata, V itu verbal, kemudian M motorik. Membuka mata itu ada, kalau pasien langsung spontan membuka mata itu kita beri nilai 4, kemudian kalau dengan panggilan itu kita beri nilai 3, kalau dengan rasa nyeri kita berikan nilai 2, tidak ada respon atau tidak membuka mata dengan rasa nyeri atau tidak ada respon itu nilai 1. Kemudian respon kedua itu verbal, respon bicara. Apabila pasien orientasinya bagus tanpa mengalami disorientasi itu nilai 5. Kemudian pasien yang confused atau disorientasi itu kita nilai kasih 4. Kemudian kalau pasien itu hanya bisa mengucapkan kata-kata itu 3. Kemudian kalau pasien hanya mengarang 2. Kemudian kalau pasien tidak ada respon 1. Kemudian untuk motorik itu kalau dia mengikuti perintah itu nilai 6. Kemudian kalau dia melokalisir nyeri itu 5. Kemudian kalau reaksi menghindar 4, fleksi abnormal 3, ekstensi abnormal 2, kemudian tidak ada respon 1. Jadi GCS nilai tertingginya adalah 15. Tadi E tertinggi adalah 4, V tertinggi 5, kemudian M tertinggi 6. Jadi nilai tertinggi GCS adalah 15. Kemudian nilai terendah adalah 3, E1, V1, M1. Kemudian kalau kita hubungkan dengan kesadaran secara kualitatif dan kuantitatif, kalau GCS 15 itu adalah compos mentis, artinya sadar penuh. Kemudian kalau nilai 3 adalah pasien mengalami koma. Jadi kita praktekkan yang pertama bagaimana mengkaji pasien secara kualitatif untuk pasien yang sadar penuh atau compos mentis. Selamat pagi Pak Waris. Pagi. Jadi kalau Pak Waris kita periksa, kita berikan salam, kemudian langsung berespon segera, itu berarti pasien kesadarannya adalah compos mentis. Kemudian apa bedanya compos mentis dengan somnolen atau letargi? Kalau somnolen adalah kantuk, ya, pasien akan seperti kantuk, tetapi mengantuk, tetapi setelah kita berikan rangsang verbal, dia masih bisa untuk membuka atau sadar, tapi kemudian tidur kembali. Itu adalah somnolen. Contoh, kalau kita tadi Pak Waris kita panggil langsung itu tadi compos mentis. Kalau somnolen kita panggil, kemudian tunggu sekian lama dia buka mata, kemudian tidur kembali, itu somnolen atau letargi.
Kemudian apa bedanya sebenarnya tadi dengan sopor atau stupor? Kalau sopor atau stupor adalah pasien yang kantuk dalam. Kantuk dalam itu dia dipanggil verbal sudah tidak mampu berespon. Tapi kalau kita rangsang nyeri, rangsang nyeri yang paling sering adalah kita tekan di badan sternum. Jadi badan sternum kita tekan dengan jari, kita tekan, Pak Waris gitu. Kita tadi verbal nggak membuka mata atau nggak berespon, kemudian ditekan dia masih bisa berespon, kemudian tutup lagi, itu artinya dia stupor. Kemudian keempat itu koma ringan. Kalau koma ringan dia masih ada respon verbal nggak bisa, rangsang nyeri nggak bisa, tapi masih ada respon cahaya. Jadi saat kita kasih rangsang cahaya di pupil, dia masih ada respon dari cahaya yang kita berikan. Itu koma ringan. Kalau koma penuh, pasien tidak ada respon sama sekali, baik dengan bicara, dengan nyeri maupun respon dengan pupil. Ya, jadi itu tadi koma. Berarti kalau koma secara umum GCS-nya 3, kalau kompos mentis secara umum GCS-nya 15. Kita hubungkan dengan pemeriksaan GCS secara kesadaran secara kuantitatif. Jadi kuantitatif itu angka. Jadi menilai kesadaran pasien dilihat dari angka yang kita dapatkan dari pemeriksaan pasien. Kalau pemeriksa mendekati pasien, kemudian kita pemeriksa menanyakan ke pasien, Pak Waris, selamat pagi. Pagi. Bagaimana tidurnya semalam? Berapa? Oke. Jadi kalau dia langsung berespon, membuka mata, itu berarti pasien nilainya 4. Respon membuka matanya 4. E-nya 4. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang 3? 3 itu kita datang, dia masih menjamkan mata, kemudian kita panggil-panggil, baru membuka mata, itu adalah 3. Kemudian yang 2 seperti apa? Kalau kita panggil tetap menutup mata, kita kasih rangsang nyeri, kemudian dia buka mata, berarti nilai E-nya 2. Kemudian kalau 1, kita panggil, kita kasih rangsang nyeri, tapi masih tetap menutup mata, itu nilai E-nya adalah 1. Jadi GCS respon E-nya Pak Waris adalah 4. Ya, dia kita datang sudah berespon untuk membuka mata. Kemudian verbal. Verbal yang nilai 5, verbal itu dari bicara pasien ya. Jadi respon verbalnya, kalau kita tanya, Pak Waris ada di mana ini? Nggak tahu, Pak. Di mana ini? Di ruang apa? Di ruang apa? Di rumah sakit, Pak. Di rumah sakit. Oke, kemudian Pak Waris, ini pagi apa sore atau malam? Pagi, Pak. Pagi. Ya. Ini berarti pasien orientasinya bagus. Pasien tidak mengalami masalah disorientasi. Jadi orientasi terhadap waktu, tempat, orang itu bagus. Waktu dan tempat tahu bahwa ini di rumah sakit atau di laboratorium, kemudian tahu ini adalah pagi. Jadi Pak Waris orientasinya bagus. Kalau orientasinya bagus berarti V-nya adalah 5. Kemudian kalau V4, verbal 4 apabila kita bertanya, pasien itu tampak bingung, tampak kacau, confused. Jadi pasien hanya bisa tidak tahu tempat di mana, tidak tahu jam berapa, berarti pasien mengalami disorientasi. Itu kita kasih nilai 4. Tapi dia masih bisa menyebutkan sebuah kalimat. Tapi kalau 3, dia hanya berkata-kata, hanya kata nyebutnya. Dia hanya menyebutnya, kalau kita tanya apakah nih pagi, dia hanya menyebut siang gitu. Apa sakit yang mana, dia hanya menyebut satu kata, tapi tidak tepat. Ya, kata-kata tapi tidak tepat.
Kemudian kalau 2, pasien hanya mengerang, menggumam, mengerang tanpa ada kata-kata yang dikeluarkan. Itu kita nilai 2. Kalau 1, pasien tidak ada respon. Kemudian yang motorik. Motorik 6 adalah pasien mengikuti perintah. Pak Waris, tolong tangan kanannya diangkat. Oke, letakkan kembali. Tangan kirinya juga diangkat. Letakkan kembali. Ini respon motorik. Jadi respon saat pemeriksa memberikan pertanyaan untuk respon motorik, pasien langsung mengangkat tangan, mengikuti perintah, pasien ikuti perintah. Jadi motoriknya adalah 6. Kemudian kalau motorik 5 seperti apa? Motorik 5 dia hanya pasien mampu melokalisir nyeri. Jadi yang sakit di mana? Kalau kita berikan tekanan, yang sakit di mana dia masih bisa menunjukkan lokasi nyerinya di mana. Kemudian kalau 4, reaksi menghindar. Reaksi menghindar artinya kalau dia hanya menghindar dari adanya sumber. Contoh kalau kita bisa rasa nyeri, dia seperti menolak atau seperti menghindar dari rangsang nyeri yang diberikan. Kemudian kalau motorik 3 itu fleksi abnormal. Fleksi abnormal seperti orang yang prekoma atau koma ya, prekoma biasanya dia akan tangan cenderung kaku di dada. Ini fleksi abnormal. Kemudian kalau 2 ekstensi abnormal, dia hanya cenderung untuk kaku di samping tempat samping badan. Ini ekstensi abnormal. Kemudian 1 tidak ada respon. Jadi saya simpulkan bahwa pemeriksaan kesadaran terhadap pasien itu ada 2, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kualitatif adalah melihat kesadaran pasien. Yang sadar penuh adalah namanya kompos mentis atau CM, biasa singkat CM. Kemudian kalau pasien yang kesadarannya sangat rendah, yaitu koma. Kemudian kalau tingkat kesadaran yang kedua secara kuantitatif, yaitu dengan cara GCS, yaitu melihat angka. Yang diperiksa apa? Melihat respon membuka mata atau E, kemudian melihat respon verbal atau V, kemudian melihat respon motorik atau M. Nilai tertingginya E adalah 4, V adalah 5, kemudian M adalah 6. Totalnya nilai tertinggi GCS adalah setelah dijumlah 15, kemudian nilai terendah adalah 3. Jadi nilai 15 di GCS itu sama dengan nilai kompos mentis di tingkat kualitatif. Nilai 3 di GCS sama dengan tingkat nilai koma di kualitatif. Baiklah, saya kira cukup untuk pemeriksaan kesadaran.